Nah, dari sini kan akhirnya terlihat ya, yaitu bahkan di sini hasil survei tolak konser Coldplay. Ternyata respondennya juga berpendidikan dan juga mayoritas masyarakat setuju dengan konser Coldplay, alias masyarakat Indonesia welcome dengan konser Coldplay di Jakarta. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Mbak Sri Telak. Loh, yang menolak lah berpenghasilan tinggi. Nah, ini yang kemarin kan memang sangat viral sekali ya, yaitu novel Bak Mukmin selaku PA 212, yaitu menolak kedatangan konser Coldplay. Ya, katanya sih isunya adalah ateis dan bahkan LGBT. Padahal kita ketahui juga kalau dilihat dari lagu-lagunya bahkan tidak ada yang bernuansa hal-hal yang seperti itu ya. Tetapi sekarang sudah terjawab ya dari hasil survei ini, ternyata masyarakat welcome dengan konser Coldplay. Nah, di sini ada berita dari Jatim Viva. Wah. Di sini survei dari SMRC sebut mayoritas penduduk Indonesia welcome dengan kedatangan Coldplay. Nah, dari sini survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research yang bertajuk Sikap Publik Atas Rencana Konser Coldplay di Indonesia menyebut mayoritas publik Indonesia menerima rencana kedatangan Coldplay. Bahkan survei tersebut menjelaskan bahwa kedatangan band asal Inggris tersebut diterima secara politik dan sosial. Nah, kurang apa lagi coba? Apalagi pada saat penjualan tiket konser itu bahkan cuma hitungan menit, tiket pun terjual habis. Itu menunjukkan apa? Mayoritas masyarakat Indonesia sangat menginginkan konser Coldplay di Jakarta. Terbukti dengan penjualan tiketnya pun sangat laris manis. Walaupun harganya sih, kalau nggak salah dipatok mulai harga 800.000 ya, sampai dengan 11 juta kalau nggak salah. Tetapi tiket konser tersebut juga terjual habis. Nah, bahkan pada saat yang lalu ketika diwawancarai, Chris Martin juga menyebut ya bisa jadi akan konser 2 hari. Nah, seolah-olah tidak takut ya dengan penolakan PA212 ini. Malah akan ada konser 2 hari. Nah, itu juga belum positif ya. Itu cuma isu-isu yang terjadi setelah adanya penolakan konser Coldplay. Nah, di sini Direktur Riset SMRC Denny Irvani melalui kanal YouTube SMRC TV pada Selasa 30 Mei mempresentasikan secara politik mayoritas mendukung semua partai dan bakal calon presiden baca pres bersikap terbuka terhadap kedatangan mereka. Pun dilihat dari segi sosial, hampir semua pemeluk agama dan berbagai kelompok sosial lain juga bersikap demikian. Secara umum tidak ada penolakan yang signifikan terhadap konser band Coldplay, kata Denny. Denny, dari seluruh orang yang disurvei, Denny menuturkan 85% memperbolehkan Coldplay melakukan konser di Indonesia karena musiknya bukan sikap mereka terhadap kelompok minoritas LGBT. Jadi di sini hampir 85% memperbolehkan Coldplay melakukan konser di Jakarta. Pertanyaannya sederhana. Jadi Wasekjen PA212 Novel Bak Mukmin itu mewakili dari siapa ya? Mewakili apa ya? Padahal di sini 85% memperbolehkan konser Coldplay di Jakarta. Nah, di sini sedangkan yang menolak kedatangan Coldplay karena mendukung LGBT hanya 9%. 9% loh, itu sangat jauh sekali ya, hampir 10 kali lipat loh dari yang mendukung konser Coldplay tersebut. Persentase tersebut sama dengan suara 3% dari total populasi. Untuk sisa 7% memilih berdiam atau tidak memberikan sikap menolak atau mendukung. Nah, dari sini kan ketahuan ya, siapa yang benar-benar mewakili masyarakat yang menolak. Ternyata dari sini hanya 9% yang terwakilkan oleh suara dari Wasekjen PA212 dan bahkan juga MUI. Nah, di sini bahkan ada berita yang berjudul Telak MUI dan PA212 dibikin malu, hasil survei tolak konser Coldplay. Respondennya berpendidikan. Nah, dari Tribun Medan, MUI dan PA212 dibikin malu. Melalui hasil survei SMRC, disimpulkan tidak ada penolakan signifikan terhadap konser Coldplay seperti yang dikeluarkan oleh MUI dan PA212. Bahkan yang menolak konser Coldplay karena band tersebut mendukung LGBT seperti yang dikatakan MUI dan PA212 pun jumlahnya sangat kecil. Inilah hasil survei bertajuk Sikap Publik Atas Rencana Konser Coldplay di Indonesia
yang dilakukan oleh SMRC Saiful Mujani Research. Adapun survei tersebut dilakukan melalui telepon pada 23 hingga 24 Mei 2023 dengan metode random digit dialing, yakni memilih sampel melalui proses membangkitkan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 915 responden dipilih melalui proses telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi sampel random sampling. Secara umum tidak ada penolakan yang signifikan terhadap konser band Coldplay. Nah, jadi rata-rata masyarakat Indonesia atau mayoritas masyarakat Indonesia yaitu welcome banget lah dengan konser Coldplay di Indonesia. Apalagi juga kalau nggak salah sih konser Coldplay di Indonesia baru pertama kali tergelar di Indonesia ini. Makanya masyarakat sangat antusias dan sangat mendambakan konser Coldplay ini ya. Kalau dilihat dari konser-konsernya sih selalu rame, selalu padat penonton di setiap konser Coldplay ini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini mendukung PA212 atau sebaliknya ya. Sok mau ngatur dikira kalau sudah demo berarti menang. Ternyata jauh lebih besar yang menginginkan kedatangan Coldplay ketimbang yang menolak kehadirannya. Introspeksi dirilah yang menolaknya, jangan memaksa kehendak diri. Boir-boir demo lagi, sibuk untuk pilpres. Yakin mau demo? Kasihlah kesempatan teman ini makan dari hasil bacotannya. Akibat sempit paham beragama yang ngono deh Mbak Sri. Ya wis lah, buang ke Mars aja, jangan ragu-ragu. Hus, emang novel? Gerombolannya itu siapa? Ngatur baris untune raiso. Yakin mau demo nih bang? Nah, saya nggak bisa bayangkan ya, misalkan kalau mau demo tetapi yang menolak hanya 9%. Itu pun kalau mau ikut berdemo loh. Tetapi yang sini yang menerima kedatangan dari Coldplay mencapai 85%. Jadi sebelum mau demo pasti akan dibuat nyalinya ciut ya. Apalagi dari hasil survei juga membuktikan 85% masyarakat Indonesia menerima kedatangan dari Coldplay. Ya, ini merupakan sungguh jawaban yang sangat telak sekali lah, yaitu masyarakat Indonesia justru menerima kedatangan Coldplay. Dalam survei mencapai 85%. Berarti apa? Berarti suara dari MUI dan juga PA212 ini sudah tidak didengarkan lagi ya. Dengan isu-isu LGBT lah, ateis. Terbukti masyarakat sekarang lebih cerdas dalam menentukan pilihan band ini diterima atau tidaknya. Ya, karena masyarakat itu cuma satu kok, yaitu kepingin hiburan. Karena 3 tahun sudah kita tidak mendapat hiburan seperti ini karena masih dilanda pandemi. Dan akhirnya saat ini masyarakat memburu hiburan-hiburan, konser musik atau apalah.